Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pantun, ya, masih bersama dengan Bapak. Pada pertemuan hari Jumat yang lalu, kita sudah membahas pengertian dan ciri-ciri pantun. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada jenis-jenis pantun. Nah, pada pembelajaran ini, jenis pantun yang akan kita pelajari adalah jenis pantun berdasarkan isinya, ya. Jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, pantun itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun jenaka, pantun nasihat. Coba perhatikan ya, nak. Nasihat, nasihat, bukan nasehat, bukan pakai e, tapi pakai i, nasihat ya. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini, membahas apa itu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun kiasan, dan bagaimana pula dengan contoh-contohnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka yaitu jenis pantun yang berisikan tentang suatu hal yang lucu. Nah, ini kata kuncinya anak-anakku. Jadi pantun jenaka itu membuat sesuatu yang lucu. Lucu itu kadang-kadang tidak masuk akal, gitu ya. Atau menggelitik. Nah, kira-kira seperti itu. Intinya pantun jenaka itu pantun yang lucu, gitu. Lucu dan menarik. Nah, perhatikan contohnya. Nah, ini dia. Di sini kosong, di sana kosong. Tidak terdapat batang tembakau. Bukannya aku berkata yang bohong. Ada satu kata memikul kerbau. Nah, coba perhatikan ini ya. Di sini kosong, di sana kosong. Tidak terdapat batang tembakau. Bukannya aku berkata yang bohong. Ada satu katak memikul kerbau. Nah, ini pantun jenaka ini anakku ya. Pantun yang lucu. Coba bayangkan isinya. Seperti yang sudah Bapak ajarkan kemarin. Isi di pantun itu kan ada di baris ketiga dan keempat. Coba ini. Bukannya aku berkata yang bohong. Ada satu katak memikul kerbau. Coba kamu bayangkan. Bisa tidak kamu bayangkan? Ada katak, dia memikul kerbau, menggendong kerbau gitu. Nah, jadi inilah pantun jenaka anak-anakku. Membuat sesuatu yang lucu-lucu gitu ya. Bisa anakku ya? Nah, kemudian yang kedua, ada namanya pantun nasihat. Nah, dari namanya sebenarnya sudah jelas, nasihat. Nah, pantun nasihat adalah salah satu jenis pantun yang memberikan nasihat. Baik itu tentang moral, baik itu tentang budi pekerti, dan sebagainya. Jadi nasihat ini mengandung nilai ajar anak-anakku. Ada sesuatu yang diajarkan kepada pendengar, kepada pembaca. Nah, perhatikan contohnya. Ini dia. Ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Nah, adakah yang dinasihati kepada kita anak-anakku? Ada ya, seperti Bapak ingatkan kembali, melihat isi pantun itu, kita langsung ke baris ketiga dan baris keempat. Kalau yang baris pertama kedua anak-anakku sebenarnya ini tidak terlalu penting ya. Ini adalah sampiran, hanya sekedar pelengkap saja. Isinya adalah baris ketiga dan keempat. Nah, ini dia. Mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Nah, adakah yang dinasihati kepada kita? Ada. Apa nasihatnya? Ya, seperti yang sudah kalian lihat. Kita diajarkan, kita diingatkan untuk belajar mulai dari hari ini. Untuk apa? Supaya masa depan kita gemilang. Kalau dikatakan gemilang itu anak-anakku, orang yang masa depannya sukses gitu. Jadi belajarlah hari ini agar kamu menjadi orang-orang yang sukses, itu artinya ya. Nah, kemudian yang ketiga, pantun teka-teki. Dari namanya sebenarnya sudah bisa ya. Pantun teka-teki yaitu salah satu jenis pantun yang berisikan tentang sebuah teka-teki
dan biasanya pendengar diberi kesempatan untuk menjawab dari sebuah teka-teki pantun tersebut. Namanya teka-teki ya. Nah, jadi pantun teka-teki itu anak-anakku, pantun yang di ujungnya atau di akhirnya nanti membuat sebuah pertanyaan, dan pertanyaan itu pertanyaan teka-teki begitu ya. Nah, coba kamu perhatikan ini. Nah, saya bacakan ya. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang, jemurkan pala. Jikalau tuan bijak bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Nah, ini mohon maaf ya anakku ya, ini bukan binatang tapi binatang ya. Nah, jadi kita fokus ke baris ketiga dan keempat saja. Baris pertama kedua tidak perlu terlalu fokus ya. Ini. Jikalau tuan bijak bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Nah, jadi perhatikan ya anakku ya, untuk teka-teki, makna yang dimaksud dalam pantun teka-teki ini adalah makna kiasan ya nak. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menjawabnya dengan polos. Jangan nanti kamu menjawab, mana ada binatang ekornya di kepala. Nah, bukan seperti itu. Namanya juga teka-teki gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah mendengar atau menonton acara WIB di salah satu stasiun televisi, WIB Waktu Indonesia Bercanda, nah mereka itu sering membuat pertanyaan yang lucu-lucuan gitu. Nah, inilah pantun teka-teki. Jikalau tuan bijak bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Nah, kalau kalian yang di kelas 5 saya tanya, binatang apa ekor di kepala? Iya, jadi jawabannya adalah gajah. Tetapi nak, seperti yang Bapak katakan tadi, jangan malah kamu protes Bapak ya. Pak, apa di kepalanya ekor? Iya. Tetapi seperti itulah pantun teka-teki. Bisa ya? Nah, oke, kita lanjutkan yang berikutnya, pantun kiasan. Nah, pantun kiasan yaitu jenis pantun yang berisikan mengenai sebuah kiasan yang biasanya memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Kalau dikatakan tersirat, nak, jadi tidak langsung disampaikan secara tertulis gitu. Dari pemahaman kita saja, itulah tersirat. Ya. Berisikan sesuatu yang sifatnya tersirat. Nah, coba perhatikan ini ya. Makan ikan dengan terasi, yang penting ada nasi. Kau ibarat padi, makin merunduk makin berisi. Nah, kiasan ya. Nah, coba perhatikan anak-anak Bapak. Mohon maaf ya, ini. Kau ibarat padi, makin merunduk makin berisi. Tahukah kalian padi? Nah, padi itu anak-anakku makin merunduk, makin berisi. Ketika padi kita tanam, dia itu lama-kelamaan makin tinggi, makin ke atas. Tetapi ketika sudah berbuah dan mau panen, dia akan merunduk. Artinya apa sebenarnya intinya itu anakku? Intinya ketika kita menjadi seseorang, harusnya semakin banyak ilmu kita, kita harus semakin rendah hati. Semakin kaya kita harus semakin rendah hati. Semakin sukses kita harus semakin rendah hati. Jangan malah sombong. Nah, itu maknanya. Ya. Tetapi pesan itu disampaikan pada baris ketiga dan keempat menggunakan kata-kata kiasan, gitu ya. Menggunakan kata-kata kiasan. Misalnya, jangan seperti tong kosong nyaring bunyinya, misalnya begitu. Kalau dikatakan tong kosong nyaring bunyinya berarti orang yang banyak bicara tetapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah, ini dia. Kau ibarat padi, makin merunduk makin berisi. Artinya dia itu adalah orang yang makin hebat tetapi makin baik, makin rendah hati. Bisa anakku ya? Nah, jadi itulah 4 jenis pantun yang kita pelajari pada hari ini. Mulai dari pantun nasihat, teka-teki, pantun kiasan, pantun jenaka. Ada 4 pantun yang kita pelajari sebagai lanjutan dari pembelajaran materi yang lalu. Nah, sebelum diakhiri, ada tugas untuk kalian anak-anakku. Ini dia. Tulislah masing-masing satu contoh pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun teka-teki. Berarti tugasmu ada 3. Kamu tulis pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki.
Pantunnya anak-anakku boleh dari mana saja, tetapi jangan dari pembelajaran kita ini ya. Artinya jangan yang sudah ada di materi Bapak kamu buat lagi. Cari yang lain ya. Jadi ada 3 tugasmu. Cari 1 contoh pantun nasihat, kamu tuliskan. Kemudian tulis 1 contoh pantun jenaka. Kemudian pantun teka-teki. Nah, khusus untuk pantun teka-teki, kamu nanti di bawah pantun itu anak-anakku, di bawah pantunnya harus kamu buat jawabannya ya. Seperti tadi kan ada binatang apa yang ekornya di kepala, kan jawabannya gajah. Nah, ini juga kalian harus buat pantun teka-teki disertai dengan jawaban. Bisa ya? Oke, sebelum Bapak akhiri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.